body height-nya berubah. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dr. Oz Indonesia yang dipersembahkan oleh di Dr. Oz Indonesia hari ini. Apakah pertolongan pertama yang Anda lakukan pada seseorang yang pingsan sudah benar? Kita lihat satu-satu anggota tubuhnya apakah ada yang luka atau lebam. Tanpa Anda sadari, kebiasaan berikut ini mengakibatkan tulang Anda menjadi bungkuk. Yang banyak sekarang nih para kantoran, anak-anak yang banyak main di depan komputer. Selamat sore pemirsa, saya Dr. Rian Tamrin akan menemani istirahat sore Anda dengan berbagai informasi edukasi kesehatan bersama narasumber terpercaya. Nah, Olivia, di segmen ini yang dibahas adalah mengenai masalah pingsan. Pingsan ini kalau dalam istilah medisnya namanya adalah syncope. Ya, syncope. Nah, ini diartikan adalah kehilangan kesadaran tiba-tiba. Ya, jadi tidak dikoordinasi dulu. Dikarenakan suplai darah yang ke otak mulai menurun. Nah, ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan yang bisa berakibat atau berefek pada pingsan. Kalau menurut Olivia, kira-kira apa aja kondisi yang bisa membuat orang mudah jatuh pingsan? Menurut saya yang pertama dehidrasi, darah rendah, dan kecapean. Beberapa kondisi ya bisa dikarenakan latar belakang penyakit seperti gangguan pada masalah jantung, kemudian anemia, lalu gula darah. Penderita diabetes, kadang gula darah yang tiba-tiba ngedrop itu juga bisa pingsan, naik mendadak juga bisa pingsan. Tapi orang sehat ternyata juga bisa pingsan dengan alasan seperti dehidrasi berat tadi kata Olivia, kemudian berjemur di tempat yang sangat panas dalam waktu lama, kemudian juga lapar dalam kondisi yang sangat lama berhari-hari. Kalau misalnya orang yang sering pingsan, kira-kira apa ya dok penanganan yang tepat untuk orang yang cenderung suka pingsan? Ya, Liv, sebenarnya pingsannya bukan suatu hal yang harus dikhawatirkan, ya, karena sebenarnya seseorang yang mau pingsan itu sudah bisa ngerasakan gejalanya. Gejala yang paling mudah dikenali adalah seperti kayak mual, kemudian pusing, mata berkunang-kunang, disertai dengan keringat dingin. Kalau pucat kan ya nggak sempat dia berkaca. Jadi nggak langsung kayak di TV-TV gitu ya dok? Biasanya kan tiba-tiba blok jatuh gitu ya? Nggak. Biasanya itu menghemat durasi kalau yang itu. Kecuali yang harus diperhatikan adalah pada situasi pingsan ini apabila saat pingsan terjatuh di area yang mengakibatkan benturan. Akhirnya anggota tubuh terbentur seperti kepala atau mengakibatkan luka terbuka. Nah, saya ingin meminta tolong pada penonton saya di studio. Saya ingin yang cowok aja. Ya Mas, yang nomor 2 dari tangga kedua. Silakan Mas. Namanya siapa Mas? Nama saya Edwin Andrianto. Dari SMKN 29. Mas Edwin akan membantu saya sebagai orang yang pingsan, ya. Mas Edwin silakan ke setting sini ya. Oke. Nah, sekarang saya mau memberi contoh kepada Anda gimana cara pertolongan pertama pada seseorang yang pingsan. Ini kondisinya adalah orang ini pingsannya langsung rebahan di bawah. Saya ini ngapain nih, Dok? Bentar, nanti saya akan minta tolong sama Olivia. Coba kamu pura-pura pingsan. Tapi jatuhnya beneran. Buk, gitu ya judulnya ya. Pingsannya cantik ya, pelan-pelan. Nah, Olivia, apabila kita menemukan seseorang yang jatuh pingsan, kondisinya adalah dia tidur, atau ya jarang juga orang pingsan dalam kondisi duduk bangun gitu. Atau ya. Nah, tidur. Pertama kali yang harus kita perhatikan adalah ya
Di sini kita lihat dulu masalah jalan pernafasan terutama baju. Karena masalah ini juga mempengaruhi seseorang menjadi sulit bernafas. Jadi kalau bisa kancing nomor 1 dan nomor 2 ini dilepas. Dibuka ya. Dibuka ya. Ini untuk melonggarkan jalan pernafasan. Kemudian kedua adalah ikat pinggang. Oke. Ini dikendorkan. Kemudian selanjutnya adalah kaki. Ya. Dibuat lebih tinggi dibanding kepala. Ada. Ya, kita pakai aja alasnya ini. Nah, ini tujuannya adalah biar aliran darah tidak terlalu Sirkulasi darahnya biar lancar ya, Dok. Gitu. Nah, yang kedua adalah kita lihat posisi kepala, ya. Usahakan posisi kepala si pasien adalah miring. Gini, Mas. Ini kenapa, Dok? Miring seperti ini? Nah, miring ini dikhawatirkan ya saat pingsan sebenarnya si penderita ini mau muntah. Jadi kita mencegah kalau tiba-tiba pasien muntah ini nggak tersedak. Kemudian juga mencegah supaya lidah tidak menutup jalur pernafasan. Ini sebenarnya seperti CPR ya? Ya, hampir seperti itu. Iya. Yang kedua, ya, biasanya kalau orang nolong pingsan tuh yang berkaitan dengan air identiknya seperti apa? Wih, bangun gitu kan? Iya, kayak bangunin orang. Dipuncak-puncatin, susah cerek gitu ya. Nah, jangan seperti itu, kita usahakan menggunakan waslap. Oke. Kalau ada, ya pakai waslap yang sudah direndam air dingin. Lalu diusapkan pada bagian muka dan leher. Ini anggapannya aja ya. Nah, ini memberi keseimbangan dari suhu tubuhnya. Kalau nggak ada waslap ya bisa gunakan tisu basah. Tisu basah ya. Kemudian perhatikan, ini kan tadi pingsannya jatuh tuh. Nah, kita perhatikan daerah tubuh atau anggota tubuh apakah ada yang luka atau lebam. Oh iya. Kalau ini ditemukan, segera bawa ke IGD atau ke rumah sakit ya. Kita lihat satu-satu anggota tubuhnya apakah ada yang luka atau lebam. Dan yang terakhir adalah kita perhatikan lagi mengenai tingkat kesadaran penderitanya. Biasanya kalau seseorang yang latar belakangnya sehat, dia akan cepat sadar. Berapa menit akan sadar. Kita perhatikan aja, kita jaga penderita. Kalau dia sudah mulai sadar, jangan segera langsung, ayo berdiri, dipindahin, jangan. Biarkan tidur. Biarkan dulu tidur, gitu ya. kita komunikasi dengan dia, apakah sudah bisa duduk. Duduk, baru kita tanya apakah bisa berdiri. Untuk dipindahkan ke tempat yang lebih nyaman dan aman. Nah, bangun Mas. Tadi saya sampaikan bahwa seseorang yang akan jatuh pingsan sebenarnya sudah tahu dulu gejalanya. Jadi kalau kita lagi jalan di mana, apalagi yang punya riwayat sering pingsan, ada beberapa hal untuk mencegah supaya tidak benar-benar masuk jatuh pingsan. Betul. Ya, misalnya Mas Edwin merasakan seperti gejala pusing, mual, kemudian mata berkunang-kunang, badan berkeringat, ini bisa jadi adalah salah satu tanda atau gejala menuju pingsan. Yang bisa dilakukan, Anda bisa duduk di tempat yang nyaman juga, ya. Lalu postur yang harus Anda lakukan adalah dengan menundukkan kepala di antara kedua kaki. Ini tujuannya adalah untuk memperlancar aliran darah ke bagian otak. Ya, itu sampai ngatur nafas baik-baik. Ini juga membantu untuk supaya kita cepat kembali ke kondisi sadar yang sebelumnya. Ya. Kemudian yang kedua, tadi kan salah satu dari penyebab pingsan adalah dehidrasi. Dehidrasi, betul. Ya mungkin saat ini ya nggak bawa air mineral atau apa, kalau ada orang yang minta tolong. Kalau nggak ada ya tetap kita usahakan sampai kita benar-benar kuat setelah duduk seperti ini. Kita harus yakin dulu kapan kita bisa berdiri. Ya pokoknya jangan sampai dipaksakan untuk jalan karena itu bisa berisiko malah jatuh pingsan yang sesungguhnya ya. Jadi bangun perlahan-lahan Mas. Oh ya, wah pintar ya. Oke, itu tadi contoh dari masalah penanganan pingsan dan pencegahan pingsan. Terima kasih Mas Edwin atas bantuannya. Bisa kembali lagi. Ya, itu tadi Olivia ya. Beberapa penanganan yang bisa dilakukan untuk pertolongan pertama pada orang pingsan dan pencegahan jangan sampai jatuh pingsan. Nah, setelah ini kita akan membahas suatu kebiasaan yang cukup banyak terjadi pada usia remaja. Dan ini berkaitan dengan rasa percaya diri. Mau tahu apa? Mau tahu apa? Mau tahu apa? Tetap di Dr. Oz Indonesia. Kebiasaan seperti duduk atau berdiri. Waspadai, kursi yang Anda gunakan ternyata bisa menjadi penyebab perubahan postur tubuh Anda.
Jadi ini bekerja lebih berat. Sesaat lagi di Dr. Oz Biasanya Indonesia. lebih sering sakit, jadi sakit pinggang.